Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Maharani Suryana Putri dari kelas F dengan NPM 2310267. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal kegiatan mahasiswa yang dimana membahas tentang penyuluhan hukum terhadap masyarakat disabilitas, yang dimana proposal ini disusun oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Berikut yaitu latar belakangnya yang dimana kelompok marginal merupakan masyarakat yang termarginalisasi dan terkecualikan dalam proses sosialnya dengan masyarakat lain. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Hal ini disebabkan dengan adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum yang ada di suatu daerah. Kaum marginal atau masyarakat marginal merupakan sebutan untuk kaum kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Kelompok sosial tersebut tidak memiliki akses dalam penentuan kebijakan publik dan hanya menjadi objek kebijakan politik. Kaum marginal hidup dengan kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan seringkali mengalami ketidakadilan serta eksploitasi. Kelompok sosial tersebut berada dalam posisi minoritas dan rentan, sehingga mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Kecacatan bagi sebagian orang merupakan suatu masalah yang berat serta dapat menghambat cita-cita dan aktivitas. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya masalah psikologis seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri, dan tidak percaya diri untuk bergaul di tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian dari mereka ingin mengakhiri hidup mereka saja, karena seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika ia di tengah masyarakat yang membuat mereka sangat menderita menjalani hidup dengan perlakuan menjalani hidup dengan keadaannya. Mereka bahkan dihina dan diragukan apapun yang mereka lakukan. Hal tersebut tentu merupakan sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh penderita disabilitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi penderita disabilitas tentang dirinya dan lingkungannya. Karena sesungguhnya mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Bukan hanya memiliki hak yang sama, kesempatan apapun di dunia ini juga berlaku untuk penderita disabilitas. Seringkali penderita disabilitas dapat berprestasi dengan kemampuan mereka sendiri yang mungkin selama ini terpendam. Maka dari itu, diperlukan penyikapan baik dan benar agar penderita disabilitas tidak merasa ditindas maupun rendah diri di tengah masyarakat. Penderita disabilitas juga memiliki mimpi yang sama seperti orang pada umumnya. Mimpi atau impian dalam setiap individu sangat bervariatif. Di dalam setiap impian, terdapat keinginan-keinginan positif yang sifatnya memacu kita untuk meraih suatu hal yang indah, yaitu cita-cita. Impian merupakan motivasi dalam meraih cita-cita, karena motivasi adalah suatu pendorong yang sangat berpengaruh tercapainya suatu cita-cita. Motivasi ini tidak akan muncul begitu saja, namun motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam atau diri individu itu sendiri. Motivasi dalam pendidikan dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu melalui lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, agar dapat menjadi manusia yang dapat memecahkan permasalahan bangsa Indonesia. Adapun tema Adapun judul dan tema kegiatan di sini yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang berjudul Upaya Mewujudkan Sila Kelima dalam Membangun Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas, serta mengusung tema yaitu Kami Juga Punya Mimpi. Adapun maksud kegiatan penyuluhan hukum sendiri yaitu yang dimana sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan akses edukasi hukum yang inklusif pada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog dan pembelajaran yang memberdayakan sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-haknya secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk berani bermimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara setara di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat umum dan mendorong lahirnya lingkungan sosial yang lebih adil, terbuka,
dan inklusif terhadap perbedaan serta keberagaman kemampuan. Adapun tujuan kegiatannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak hukum yang dijamin oleh negara, khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat bermimpi di kalangan penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum yang humanis dan inspiratif. Yang keempat, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dan bernegara, kesetaraan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjadi sarana edukasi hukum yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi muatannya yaitu yang pertama, pengenalan hak-hak penyandang disabilitas, pemahaman beberapa aturan dasar hukum penyandang disabilitas, penjelasan mengenai mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas, dan pemberian motivasi untuk membangun semangat serta kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Adapun bentuk kegiatan dari penyuluhan hukum terhadap masyarakat disabilitas ini adalah sosialisasi interaktif yang memadukan metode belajar dan bermain. Adapun output kegiatannya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman hukum dasar di kalangan penyandang disabilitas, yang kedua terciptanya semangat kesetaraan dan kepercayaan diri penyandang disabilitas, yang ketiga terbitnya dokumentasi kegiatan berjudul Kami Juga Punya Mimpi dalam bentuk tulisan atau video, yang keempat meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak dan peran penyandang disabilitas. Adapun sasaran kegiatannya yaitu yang pertama siswa SLB DIPSAC Bandung, yang kedua kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Adapun waktu dan tempatnya yaitu hari Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 yang dimana tempatnya itu di SLBD YPAC Bandung sendiri dan waktunya itu pukul 8 sampai dengan selesai. Adapun susunan kepanitiaannya yaitu Ketua Pelaksana Farel Muhammad Ridwan, Sekretaris Revalina Maharani, Bendahara Rizka Septiani, Seksi Acara M. Syambauji, Seksi Logistik Raihan Alfarizi Babari, Rocky Muhammad, Seksi Dokumentasi Aldenia Najwa Putri, Pembawa Acara Najwa Atailah Putri, Pemateri Raka Aulia Mustafa. Adapun rundown acaranya yaitu yang pertama pada pukul 7:45 sampai dengan 8 yaitu persiapan yang dimana ditanggung oleh divisi acara. Yang kedua, pukul 8 sampai 8:15 yaitu sambutan yang dibawakan oleh pembawa acara dan ketua pelaksana. Yang ketiga yaitu pukul 8:15 sampai dengan 9 yaitu penyampaian materi oleh Raka Aulia Mustafa. Yang keempat, pukul 9:15 sampai 19:20 yaitu istirahat. Penanggung jawabnya yaitu seksi acara, dan yang terakhir yang itu kelima pada pukul 9:20 sampai 9:50 yaitu kita akan melaksanakan menonton film yang dimana ditanggung oleh seksi acara. Adapun rencana anggaran biaya yaitu yang pertama persiapan. Adapun pada persiapan terdapat pembuatan proposal yang dimana terdapat satu paket dengan harga 20.000, biaya observasi 100.000, yang dimana jumlahnya 120.000. Adapun yang kedua, logistik. Kita memasukkan plakat, sound system, infokus layar, mic, kertas HPS, pulpen, dan zip, yang dimana total keseluruhannya yaitu 155.000. Adapun yang ketiga yaitu konsumsi, yang dimana kita akan membeli cemilan dan snack box, yang dimana totalnya itu 800.000 dengan total biaya keseluruhan rencana anggaran biaya tersebut yaitu 1.075.000. Yang terakhir yaitu penutup, yang dimana kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan semangat sila Pancasila kelima. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.